wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa di kajian rutin Lembaga MAIS yang setiap pagi kita mengkaji kitab kita. Jaringan kayaknya. Mohon Ustaz jaringan ya. Menyimak pemaparan dari Al-Ustaz Hakim. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin. Insyaallah di subuh kali ini mengkaji Fathul Bari ya. Masih di Kitabul Ilmi. Bab yang ketiga yaitu babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang mengeraskan suaranya dengan ilmu. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ke-60, Hadatsana Abu Nu'man Arim binul Fadli, telah menceritakan kepada kami ya, kata Imam Bukhari. Qala ya, dia berkata Hadatsana Abu Awana, telah menceritakan kepada kami Abu Awana an Abi Bishrin, dari Abi Bishr, an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amr, ya, dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As. Qal, dia berkata, takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal ya dari kami, maksudnya ada di belakang kami, fi safratin, dalam suatu safar. Fa adrakna, kami telah menemukan ya, menjumpai waqad arhaqatna sholatu, dan sungguh sholat telah arhaqat itu membuat letih gitu ya. Kami wa nahnu natawaddau, dan kami sedang berwudu, ya, faja'alna namsahu ala arjulina, ya, maka kami menjadi ya mengusap di atas kaki kami. Fana dabi ala sautihi, maka beliau menyeru ya dengan suaranya ya yang tinggi, ya, dengan suara yang sangat tinggi. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah ya bagi tumit-tumit dari neraka ya, dari siksa neraka. Marotain atau salasan, 2 kali atau 3 kali. Ada yang mau baca syarahnya? Silakan. Yang mau mencoba membaca.
Anazat Betul. qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi qauluhu babu man rafa'a sautahu bil ilmi haddatsana Abu Nu'mani zadal Kashmihaniyu fi riwayatin karimatin Fi riwayati muluk. karimata fi riwayati karimata anhu Arim ibnul Fadli wa Arim laqabun wasmuhu Muhammadun kama taqaddama fil muqaddimati qauluhu ma haka bi fathil ha'i wa hukiya kasruha wa huwa ghairu munsharifin indal aksarina lil alamiyati wal ujmati wa rawahul asiliyu munsharifan faka'annahu luhidho fihil wasfu Faka'annahu ada failnya. faka'annahu lahadho fihil wasfa wastadallal musannifu ala jawazi raf'is sawti bil ilmi biqaulihi fanada bi'a'la sawtihi wa innama yatimul istidlalu bidzalika haitsu tad'ul hajatu ilaihi li bu'din au kasrati jam'in au ghairi dzalik wa yulhaqu bidzalika ma idza kana fi mau'izatin kama sabata dzalika fi hadithi Jabirin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba wa dzakara as-sa'ata ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu al-haditha akhrajahu Muslimun wa li Ahmad min hadithi Nu'mani fi ma'nahu wa zada hatta law anna rajulan bisuqi la sami'ahu wastudilla bihi aidan wastadalla bihi aidan ala masyru'iyyati i'adatil hadithi liyufhama wa sayatil kalamu ala mabahithil matni fi kitabil wudu'i insyaallah ta'ala qala ibnu Rashidin fi hadha tabwib ramzun minal musannifi ila annahu yuridu an yablughal ghayata fi tadwini hadal kitabi bi an yastabrigo was'ahu fi husni bi an yastafrigo wus'ahu fi husni tartibihi wa kadzalika fa'ala rahimahullahu ta'ala. Terus asanta. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qauluhu perkataan Imam Bukhari babu man rafa'a sautahu bil ilmi bab orang yang mengeraskan meninggikan suaranya dengan ilmu. Artinya dalam rangka mengajarkan ilmu. Haddatsana Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Ya, Zadal Kashmihani, ya, Kashmihani menambahkan, ini salah satu perawi dari Imam Bukhari. Jadi Ibnu Hajar sering menyebutkan perawi-perawi dari Imam Bukhari ya yang berbeda-beda, yang terkadang ada perbedaan ya sedikit ya redaksi. Al-Kashmihani menambahkan dalam riwayat Karimah, ini juga Karimah ya nama Karimah anhu ya, riwayat Karimah darinya Arim bin Fadli ya, Arim bin Fadli. Ya, seperti di dalam naskah ini, dalam buku ini tadi tertulis ya Abu Nu'man Arim ibnul Fadli. Jadi ada ya, jadi Abu Nu'man itu adalah ya namanya Arim bin Fadl. Ya Arim, wa Arim laqab. Arim juga itu masih laqab juga. Ya bukan nama asli, tapi gelar ya laqab. Nama aslinya wasmu Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Kama taqaddama fil muqaddimah, sebagaimana yang telah terdahulu di dalam muqaddimah. Ya, kemudian qauluhu mahak. Ini nama perawi ya berikutnya hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak. Berarti ini kalangan
tabi'in yang menerima dari sahabat. Nah, mahak membahas tentang kata mahak, yaitu bifathil ha'i, dengan memfathahkan ha. Mahak, ya, hanya dipatahkan. Wahukia kasruha, dan diriwayatkan atau diceritakan juga mengkasrohkannya. Ya, berarti kalau mengkasrohkannya mahik. Ya, kalau mengkasrohkan berarti mahik. Ya, jadi dengan fathah mahak, ya, atau ada juga yang meriwayatkan dengan kasroh jadi mahik. Wa huwa ghairu munsharifin. Nah, ini adalah kata mahak ini adalah ghairu munsharif. Ismul ladzi la yansharif. Ya, yang tentu ismul ladzi la yansharif itu tidak menerima tanwin, ya, tidak menerima alif lam, tidak berakhiran kasroh. Ya. Indal aksarin, ya, menurut kebanyakan. Ya, menurut kebanyakan. Yang para ulama, ya, apa alasan ghair munsharifnya? Lil alamiyati wal ujmah. Ya, karena alasan ghair munsharifnya itu adalah al alam ma'al ujmah. Ya, al alam ma'al ujmah. Berarti ini adalah alasan ghair munsharif yang ada dua alasannya. Karena alasan ghair munsharif itu kan ada yang satu alasan, ya, yaitu sigot muntahal jumu, alif tanis maksuro, alif tanis mamdudah. Ya, ada yang dua alasan. Dua alasan itu salah satunya bisa sifat atau nama, al-alam. Ya, nah, sifat disertai apa, alam disertai apa. Ya, kalau yang sifat berarti al-wasfu ma'al adal, al-wasfu ma'a waznil fi'li, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Ya, dan alam juga sama, al-alamu ma'al al-adal, ya, al-alamu ma'a waznil fi'li, alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Kemudian al-alam ada tambahannya lagi. Ya, al-alam ma'al ujmah. Ya, al-alam ma'a ta'nis, ya, al-alam ma'a tarkib mazzi. Nah, di sini alasannya adalah al-alam ma'al ujmah. Ya, alam nama disertai dengan berasal dari selain bahasa Arab. Ujmah itu ajam. Ya, jadi menjadikannya sebagai ghair munsharif, ya, karena dia itu nama yang disertai dengan berasal dari bahasa non Arab. Ya, sehingga dibaca mahaka. Ya, mahaka, ya, majrur, ya, yang mudhof ilaih, kan, tapi tanda majrurnya fathah. Ya, jadi ghair munsharif, ya, tanda majrurnya fathah. Sebagaimana dalam alfiyah dikatakan wajur bil fathati ma la yansharif ma lam yudab au yakub ba'da al radib. Dimajrurkan dengan fathah. Warwahul asili, dan asili meriwayatkan munsharifan. Nah, kalau asili meriwayatkan dengan membaca mahak ini munsharif. Kalau munsharif berarti gimana dibacanya? Halo? Mahakan, apa mahakun? Kan jadi mudhof ilaih majrur. Oh, ini. Mahakin. Ya, mahakin. Ghair munsharif. Kalau munsharif, jadi munsharif itu kan secara asal mana menerima tanwin. Jadi kalau ghair munsharif tidak menerima tanwin. Ya, jadi kalau munsharif ya mahakin. Ya. Nah, kenapa menganggapnya munsharif? Faka'annahu lahadha fihil wasfa. Ya, karena ya seakan dia memperhatikan, ya, melihat apa namanya wasfa, ada sifat. Ya, ada sifat di dalamnya. Maksudnya kalau sifat berarti kan dia menganggap ya ini adalah bagian dari bahasa Arab. Ya, sifat dalam bahasa Arab. Ya kan? Kalau dia itu sifat berarti kan mustaq, ya, berarti
ada asal dari dalam bahasa Arab ya, sehingga tidak ada ujmah. Begitu. Kalau nama tidak ada ujmahnya, tidak disertai dengan alasan-alasan lainnya, tentu itu menjadi munsyarif gitu ya. Wastadallal musannifu ala jawazi raf'i sauti bil ilmi, dan Imam Bukhari penulis penyusun ya Sahih Bukhari ini berdalil ya atas bolehnya mengeraskan suara ya dengan ilmu. Dalam mengajarkan ilmu itu bisa mengeraskan suara ya, tentu sesuai dengan kebutuhannya ya. Yaitu dari mana? Dari lafaz hadis ini ya, yang dikatakan di dalamnya fanada bi'ala sautihi. Ya, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan yang menyebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang keras, dengan suaranya yang paling tinggi. A'la itu kan isim tabdil, dengan yang paling tinggi dari suaranya. Jadi betul-betul beliau mengeraskan suaranya ketika memanggil para sahabat itu, yaitu tadi wailul lil aqabi minan nar ya. Wailul lil aqabi minan nar. 2 kali atau 3 kali. Wa inna ma yatimul istidlalu bidzalik ya, hanyalah ya menjadi sempurna berdalil dengan hal itu. Ya haitsu tad'ul hajatu ilaihi, di mana kebutuhan menuntut kepada hal itu. Jadi ada kebutuhan ya untuk mengeraskan suara, yaitu libu'din ya, baik karena memang jauh ya, karena memang jauh, wa au kasrati jam'in, atau banyaknya ya, jadi para sahabat yang ikut dalam perjalanan itu ya, saking banyaknya ya beliau kalau tidak mengeraskan suaranya tidak akan didengar oleh semuanya. Jadi memang ada kebutuhan. Ya. Wayul haku ya, dan disertakan ya, diikutkan hukumnya bidzalika, dengan hal itu ma idza kana fi mau'idatin. Ya, apabila dia berada di dalam menasihati mau'izah, kama sabata dzalika fi hadis Jabirin, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam hadis Jabir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ya. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah wa dzakara sa'ata, dan menyebutkan tentang hari kiamat, ishtadda ghadabuhu ya, kemarahan beliau itu sangat kuat, wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Begitu. Jadi untuk memberikan peringatan ya kepada para sahabat ya, dalam di antara khutbah beliau ya kan, ketika memang ya ada kebutuhan untuk memberikan penekanan ya agar timbul rasa takut. Beliau marah dengan nada yang keras, yaitu yang marah, ya, suara yang meninggi ya, agar ya tentu bisa membangkitkan kesadaran, bisa menggugah ya. Begitu, itu di antara gambaran ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ya, al-hadis ya, dan seterusnya dalam hadis. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali Ahmada, dan bagi Ahmad dalam riwayat Ahmad, min hadisin Nu'man, dari hadis Nu'man, fi maknahu ya, sama dalam maknanya. Wazada, dan beliau menambah, maksudnya dalam hadis yang dibahas ini ya, yang di atas ya, dan beliau menambahkan, ada tambahan dalam riwayat Ahmad, hatta law anna rajulan bisuk ya, sampai kalau ada seorang laki-laki itu sedang ada di pasar, la sami'ahu, niscaya beliau akan mendengarnya ya. Oh enggak, ini lanjutan hadis yang ini ya, yang Jabir tadi ya, ya apa, hadis Nu'man yang di atas ya.
Ya betul, hadis yang Nu'man tadi. Jadi ada tambahan, kalau ada seorang di pasar, pasti dia akan mendengar saking kerasnya suara Rasulullah SAW. Jadi mengeraskan suara. Wastudilla bihi aidan, dan juga diambil dalil ya dengannya, atau wastadala ya bisa apa failnya ke Imam Bukhari. Mengambil dalil juga ya dengannya ala masyru'iyati ya adatil hadis, atas disyariatkannya mengulangi pembicaraan ya liufhama, agar dia bisa dipahami. Ya, maka di sini disebutkan Rasulullah mengulang ya, wailul lil aqabi minan nar ya. Diulang 2 kali atau 3 kali. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Ini menunjukkan dalam pengajaran, karena ini kan kaitannya adalah tentang kitabul ilmi, bagaimana mengajarkan ilmu. Ya, kita boleh mengeraskan suara agar bisa didengar oleh seluruh murid ya yang sedang belajar. Ya, jadi jangan sampai ya guru itu suaranya kecil ya, gitu, susah untuk didengar, bahkan yang belakang nggak dengar ya, akhirnya kan pada tidur ya, tidak tidak bisa mendengarkan suara guru, begitu ya. Jangan terlalu kecil, dan juga jangan terlalu keras ya, apa namanya, harus seimbang saja. Pertengahan, yang penting bisa didengar oleh semua murid sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang misalnya sedang ada di tempat yang luas, banyak memerlukan keras ya. Kalau sekarang kan sudah ada pengeras suara ya. Kalau di zaman Rasulullah dulu belum ada pengeras suara, jadi harus berteriak begitu. Wa sayatil kalamu ala mabahithil matni, dan akan datang pembicaraan terhadap pembahasan matan, maksudnya isi matannya. Karena di sini yang diambil dalil kan sebenarnya bukan isi matannya. Isi matannya kan wailul lil aqabi minan nar, itu tentang tumit-tumit ya dalam berwudu, agar harus terkena baik itu ketika mencuci ataupun ketika mengusapnya di atas hub. Kalau dalam hadis ini kan faja'alna namsahu, itu mengusap. Maksudnya mengusap di atas hub. Ya harus terkena kepada tumit-tumit. Nah itu nanti pembahasan masalah ini di kitabul wudu. Ya, karena yang diambil dalil dari sini hanya perkataan Ibnu Abdullah bin Amr tadi yang menyebutkan bahwa Rasulullah memanggil dengan keras, panada bi'ala sauti. Ya, dan juga maratain salasan tadi ya. Itu mengulang pembicaraan agar bisa dipahami. Ya, maka di sini menunjukkan seorang guru ya jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan ya untuk mengulang lagi ketika ada belum paham ya, sudah dijelaskan belum paham ya, ulang lagi penjelasan. Harus punya kesabaran ya guru itu. Jangan apa namanya merasa malas untuk mengulang lagi. Buktinya Rasulullah SAW itu sering mengulang-ulang pembicaraan agar bisa dipahami ya. Apalagi kita menyampaikan kembali kepada murid yang berbeda ya, tentu mengulang lagi kan pembicaraan kita. Ya, nah justru dengan banyaknya mengulang bagi seorang guru itu ya akan semakin kuat ilmu yang ada di dalam dirinya dengan terus diulang itu. Ya, bahkan para ulama itu kan dulu sampai mengajar, misalnya mengajar Sahih Bukhari itu sampai ya beribu-ribu kali gitu ya. Ya, sehingga justru dengan pengulangan-pengulangan itu bisa semakin mengokohkan ilmu itu dalam dirinya, semakin membuat hafal begitu. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang namanya pembelajaran butuh pengulangan, tidak hanya sekali. Pengulangan. Ya, ketika mengikuti dalam kajian ini tidak cukup setelah ini selesai. Ya, tapi dimurojaah kembali, dilihat kembali. Ya. Ya, sambil tentu ketika kita mempelajari itu ya mengambil manfaatnya ya, intisarinya
ya, yang menjadi pemahaman bagi kita, yang pemahaman itu menjadi panduan dalam beramal. Begitu yang bisa kita terapkan. Ya, jadi akan datang pembahasan isi matannya dalam kitab wudu insyaallah taala. Ya, qala Ibnu Rashid berkata, fi hadza tabwibi, dalam membuat bab ini, ya, ramzun minal musannif, ya, ada rumus. Rumus ini maksudnya adalah simbol, isyarat, ya. Jadi isyarat dari penulis Imam Bukhari, karena ini kan beliau masukkan ke dalam Kitabul Ilmi, yang sebelumnya Kitabul Wahyi, ya. Kitabul Iman. Ini ada isyarat dari beliau, ila annahu yuridu an yablughal, apa namanya, ya, annahu yuridu, ya, an yablughal, ya. Beliau ingin sampai kepada tujuan atau bisa sampai kepada puncak, ya. Fitadwini hadzal kitab, ya, dengan dalam penulisan kitab ini, ya, dalam penulisan kitab ini, bi an yastabrigha wus'ahu, ya, dengan dia itu mengerahkan, ya, kemampuannya fi husni tartibihi, dalam bagusnya penyusunannya. Begitu. Jadi ada kaitannya dengan penulisan kitab beliau ini, karena yang beliau tuliskan adalah hadis, ya, ilmu. Beliau menuliskan ilmu. Jadi kitab ilmu ini berkaitan, ya, dengan manhaj beliau, ya, dalam penulisan kitab ini. Jadi ini menunjukkan kecerdasan, ya, Imam Bukhari itu, ya, sangat luar biasa. Jadi walaupun beliau tidak memberikan muqaddimah bagi Sahih Bukhari ini, berbeda dengan Imam Muslim, ya. Imam Muslim kan memberikan muqaddimah. Ada muqaddimah Sahih Muslim, ya. Dan itu berisi tentang ilmu hadis juga. Tapi Imam Bukhari tidak memberi muqaddimah bagi kitab Sahih Bukhari ini. Ya, tetapi dari hadis-hadis yang beliau kemukakan, ya, di dalam bab-bab di awal itu, kitab Badil Wahyi, ya, begitu, bahwa yang beliau sampaikan ini adalah wahyu, begitu, ya, untuk menjaga wahyu. Kemudian Kitabul Iman, ya, harus dilandasi dengan keimanan, ya, dan yang kemudian Kitabul Ilmi ini juga berisi manhaj beliau, ya. Jadi ketika beliau mengemukakan bab mengeraskan suara dengan ilmu, ya, ini adalah isyarat bahwa beliau dalam penyusunan kitab ini, ya, mengeraskan suara dalam arti semaksimal mungkin beliau mengerahkan usaha, seperti hanya suara yang dikeraskan, begitu, ya. Ya, beliau di sini mengeraskan usaha beliau, ya, di dalam penyusunan, ya, kitab Sahih Bukhari ini, ya. Wa kadzalika fa'ala rahimahullah taala, dan begitulah, ya, Imam Bukhari, ya, telah merealisasikan hal itu. Ya, ini jadi kata Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar, ya, tentu beliau telah meneliti, ya, seluruh isi yang ada di dalam Sahih Bukhari ini, mengetahui bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari itu, ya, terlaksana dalam penyusunan kitab Sahih ini. Jadi kitab yang paling sahih, ya, setelah Al-Quran. Ya, dan juga ada kecerdasan di dalam penyusunan bab-babnya, ya, di mana dalam bab-bab itu juga mencerminkan ada istinbat beliau, ya, ada pilihan-pilihan fikih beliau, ya, dalam bab-babnya itu. Sampai di situ mungkin, ya, satu hadis nih, insyaallah. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Juzita Hoiron untuk pemaparan hadis tentang meninggikan suara ini, ya. Kadang memang ketika proses belajar mengajar, kita dihadapkan situasi di mana kita harus mengangkat suara gitu saja. Iya. Itu entah itu karena
tidak terdengar atau justru terdengar tapi tidak dihiraukan gitu. Maka ada beberapa ada beberapa motif biasanya mengangkat suara ini gitu. Apalagi kalau daring biasanya saja itu kan suka sinyal gangguan, makanya kadang suka teriak-teriak gitu. Gitu. Ya, supaya lebih menghangatkan lagi diskusi kita pagi ini, silakan kepada rekan-rekan, Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau ditanggapi atau mungkin sharing gitu ya pengalamannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum nanti kita masuk ke Tapi ini mengeraskan suara dalam mengajar kali ya. Ya Ustaz. Iya, Pak. Oh, iya Pak. Dalam mengajar kali ya. Iya. Nah, kalau misalkan murid juga Ustaz sama-sama mengeraskan suara begitu, dia masuk tidak usah dengan hadis ini. Ya, enggak. Karena kan di sini Rasul sebagai guru. Kalau murid ya justru kan harus jangan lebih tinggi suaranya dari guru. Oh iya. Ya. Kecuali yang sewajarnya ya. Agar misalnya suaranya bisa sampai kepada guru bisa mendengar. Yaitu sewajarnya saja. Jangan kayak teriak-teriak, kayak marah-marah. Justru itu tidak sopan, tidak beradab. Bahkan kan perintahnya itu ya dalam Al-Quran, wagdud min sautik, ya kan, rendahkan suaramu. Bahkan ada orang-orang Arab gunung yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena mereka mengeraskan suara di surat Al-Hujurat itu. Innal ladzina yaghudduna aswatahum ya kan inda Rasulillah. Itu juga dipuji orang yang bisa merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW. Ya, dan yang mengeraskan orang-orang Arab gunung itu dicela oleh Allah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati ya aktsaruhum la yaqilun. Kan mereka tidak berakal. Ya, ini juga termasuk adab merendahkan suara. Ya, di hadapan guru, di hadapan orang yang lebih tua. Begitu. Kalau mengeraskan suara mengaji di masjid juga nggak boleh saja. Boleh nggak Ustaz? Dalam mengaji boleh. Boleh saja. Biasa jangan mengganggu yang sholat kalau ada yang sholat misalnya. Ya, jangan terlalu mengganggu yang lain. Oh gitu ya. Ya. Jangan terlalu mengganggu yang lain. Karena di zaman Rasul kan ketika ada riwayat para sahabat mengaji di masjid itu dengan suara yang nyaring gitu ya. Karena memang banyak juga gitu para sahabat. Rasul menyuruh agar memelankan ya, tidak terlalu keras. Karena mungkin bisa mengganggu yang lain. Jadi tidak masalah ya, secara asal boleh. Ya cuman itu tadi harus diperhatikan apakah mengganggu yang lain atau tidak. Terutama yang ada yang sholat itu ya. Iya. Begitu terus juga khawatirnya kan ada perasaan ria. Iya. Ya ingin dilihat ya oleh orang lain, ingin didengar. Ya kan, kecuali kalau sendiri di rumah ya. Kenceng nggak apa-apa ya. Ya itu. Ini ada perasaan ingin didengar, sum'ah. Ketika di masjid itu. Apalagi yang ngajinya bagus misalnya. Nah itu untuk menghindari hal itu ya baik pelan saja. Ya. Masuk kalau mengeraskan menggunakan speaker Ustaz ya. Iya. Apalagi itu kan sebelum subuh atau ya itu bisa mengganggu yang lain. Sebelum subuh kan justru syariatnya dengan azan awal itu sudah cukup untuk membangunkan.
Ya kan, sudah cukup karena orang sudah bangun ya sholat gitu kan, sholat malam. Nah ini setelah itu malah terus aja dia ya apa istilahnya membaca bacaan. Ya. Jadi si speaker ini mengganggu yang lain, mengganggu orang yang sedang sholat. Dan Jadi hari Jumat yang itu sholat terganggu, yang masih tidur juga terganggu, ya kenyamanan tidurnya. Ya karena kan sholat malam kan tidak wajib. ya, Ya orang yang ingin tidur ya hak dia, berarti kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini bagian dari fikih, ya fikih itu harus betul-betul jeli ya, jangan merasa ya kita di posisi paling benar begitu. Jadi harus paham fikih ya, Islam ini jangan sampai terkesan itu mengganggu orang. Syariat Islam itu tidak ada yang sampai mengganggu orang lain. kalau di sini dari jam 4 Ustaz. Terus biasanya kalau Jumatan itu dari jam 11 itu. Iya. Ya, karena mereka tidak paham. Perlu dipahamkan kan. Ya. Ya, mereka kan kadang menganggapnya sebagai ibadah gitu ya. Padahal tidak tepat. Sedikit Ustaz, mau nanya. Iya. Kalau kita mendengar ayat Al-Quran kan harus kalau dibaca ayat Al-Quran kita harus mendengar. Nah, kemudian ini kan ada suara loudspeaker. Mana lebih baik memperdengarkan sholawat atau memperbesar suara Al-Quran di loudspeaker? Terima kasih. Iya, tadi sama. Apakah kita mau membaca bacaan apa tadi ya, sholawat atau bacaan Al-Quran? Ya sama aja, harus dilihat kondisinya. Ketika tadi ya sebelum subuh ya mau dibacakan bacaan-bacaan ya, sholawat ya atau ada apa kayak mirip lagu-lagu kan gitu. Atau mau dibacakan Quran sekalipun ya dalam posisi itu saya kira tidak tepat karena ini ada mantul ya suaranya. Karena tetap aja sama akan mengganggu yang lain yang sholat, ya mengganggu yang tidur, ya ketika dia masih butuh kepada tidur misalnya, ketika sebelum subuh tiba, begitu. Dan juga tadi itu untuk apa disepakerkan ya seperti dikeraskan kepada yang lain. Ya, itu ada potensi mengganggu yang lain. Jangan sampai kita menjadikan agama ini sebagai fitnah bagi masyarakat. Dalam arti orang menjadi nggak senang gitu ya dengan bacaan Quran. Ya, jadi saya kira apa namanya dalam kondisi-kondisi yang biasa gitu tidak ada kebutuhan untuk membacakan Quran di speaker. Ya, kecuali kalau sedang ada acara gitu ya, ada kegiatan diawali dengan bacaan ayat suci Quran, ya itu silakan. Memang momennya seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi biasa gitu ya, begitu. Tidak ada kebutuhan terhadap itu. Itu bisa mengganggu yang lain. Ya, jadi dalam berislam ini kita harus punya fikih, punya paham. Ya, menempatkan ya suatu pada tempatnya. Selain juga tadi bisa menimbulkan perasaan sum'ah ingin didengar oleh orang. Ya, ingin didengar. Nah, itu justru kalau punya tujuan seperti itu bisa jadi menggugurkan pahala dalam baca Al-Quran itu. Ya kan? Apakah ingin didengar oleh orang atau bagaimana? Jadi betul-betul harus menjaga keikhlasan kita dalam beramal, termasuk dalam baca Al-Quran. Mohon maaf Ustaz. Iya, Pak. Dari sisi orang yang mendengar, maksud saya biasa di acara menikah atau apa dan seterusnya, kan dibunyikan salon agak besar. Lebih baik dia menyetel suara Al-Quran atau selawat, karena kalau Al-Quran kan wajib didengarkan. Nah itu juga.
Terima kasih. Dalam acara-acara itu baik. Tidak apa-apa itu kalau memang kondisinya agar orang itu sebelum menunggu acara ya dia mendengarkan bacaan-bacaan terlebih dahulu ya. Mau Al-Quran mau ini juga silahkan aja gitu ya. Cuman kalau Al-Quran ya berarti ada perintah untuk diam ya, untuk diam. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ya, dengar ya. Begitu. Ya cuman daripada nanti bisa menimbulkan orang tidak mendengarkan sibuk ya lebih baik jangan diputarkan. Ya, begitu. Ya, jazakallah kepada Bapak Umaydi yang tadi sudah memberikan tanggapannya, juga kepada Pak Andri ya tadi sudah menyampaikan pengalamannya. Ini jadi satu hikmah, satu pelajaran bagi kita semua agar bisa memahamkan kepada orang-orang tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu, agar selaras dengan ajaran beliau ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu pemberat ya untuk timbangan amal kita di yaumil akhir nanti. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian selanjutnya dengan kajian kitab yang berbeda. Saya tutup kajian pagi hari ini dengan alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.